Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Lacanda, Stambuk F221 18010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tugas besar kelompok 5, yaitu perancangan kawasan Kelurahan Lere. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluannya, latar belakang. Jadi penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansif, mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Kemudian maksud dan tujuan dan manfaat. Maksud kegiatan penyusunan RTBL ini ialah tersusunnya dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan untuk kawasan Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Kemudian untuk tujuannya ialah terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 6 PRT M 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, guna mewujudkan tata bangunan dan lingkungan layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian untuk manfaatnya, penyusunan RTBL ini bermanfaat bagi warga, kemudian bermanfaat bagi pihak investor, dan bermanfaat bagi warga dan pemerintah. Kemudian ada beberapa hukum, maksud saya ada beberapa dasar hukum yang kita jadikan pedoman. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup wilayah perencanaan Kelurahan Lere. Jadi Kelurahan Lere ini memiliki luas wilayah yaitu 2,97 km persegi. Adapun batas wilayah perencanaannya ialah sebelah barat Kelurahan Kabonena, sebelah timur Kelurahan Besusu Barat, sebelah utara Teluk Palu, dan sebelah selatan Kelurahan Baru. Ruang lingkup wilayah substansi. Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas dengan cakupan materi sebagai berikut. Yang pertama, program bangunan dan lingkungan berupa dan lingkungan. Kemudian program peran serta masyarakat dan rencana umum dan panduan rancangan. Kemudian bab 2. Kedudukan RTBL. RTBL juga merupakan pengaturan tindak lanjut dari RT RW kabupaten kota yang digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter dengan berbagai aspek, diantaranya aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan ekosistem. Fungsi RTBL ialah sebagai berikut: penjabaran operasional dari rencana tata ruang wilayah, dasar acuan bagi kegiatan pemanfaatan, pelaksanaan, dan pengendalian ruang di kawasan Kelurahan Lere.
dasar acuan atau pedoman dalam penyusunan dan sinkronisasi program pembangunan sektoral dan daerah, acuan atau pedoman dalam penerbitan izin lokasi pembangunan, izin pelaksanaan pembangunan. Kemudian acuan dalam penyusunan rencana teknik ruang dan DED kawasan. Lokasi kawasan perencanaan ditentukan dan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Masih terdapat lahan-lahan yang memerlukan pengarahan bentuk dan penampilan fisik bangunan, terutama di bagian pesisir Kelurahan Lere. Kawasan pesisir Kelurahan Lere merupakan tempat yang terdampak langsung dalam pengembangan atau pertumbuhan dalam hal pembangunan dan perdagangan. Adanya kecenderungan pertumbuhan fisik bangunan yang beraneka ragam. Kemudian landasan perencanaan menurut Kota Palu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Kemudian kita masuk ke bab 3. Isu-isu dalam perencanaan kawasan Kelurahan Lere. Di sini ada isu makro dan ada isu mikro. Isu makro terdiri dari letak strategis tepat di daerah perkotaan Kelurahan Lere. Kemudian merupakan kawasan pesisir atau pinggir pantai dan adanya rencana pembangunan tanggul di sepanjang pantai termasuk Kelurahan Lere. Kemudian isu mikronya, penataan bangunan yang belum menunjang citra kawasan, tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun, penataan PKL kawasan koridor Jalan Lau, alun-alun dan Taman Pancasila. Pembangunan tanggul di sepanjang pantai, perlunya penataan jalan, jalur lambat, dan pedestrian kawasan yang nyaman dan manusiawi. Pengembangan tematik kawasan berkarakter potensi dan fungsi kota agar menjadi urban generator bagi kawasan dan kawasan sekitarnya. Pemanfaatan lahan, penyediaan ruang publik, dan hijau. Masalahnya adalah struktur kawasan yang tidak terdefinisi dan berhierarki dengan jelas, tidak memiliki tematik kawasan, land use kawasan tidak terdefinisi dengan jelas, dan lain-lain. Kemudian visi dan misinya, visinya mewujudkan kawasan Kelurahan Lere yang berkarakter dinamis, hijau, dan terintegrasi dengan kawasan dan kota sekitarnya. Kemudian misinya, yang pertama pengembangan kawasan koridor Kelurahan Lere yang karakteristik, tematik, dan terintegrasi. Kemudian penyediaan ruang ekonomi yang nyaman dan produktif, penyediaan PSD yang ramah lingkungan, penyediaan dan pengelolaan RTH yang produktif. Kemudian perumusan visi pembangunan. Visi pembangunan RTBL ini antara lain kawasan berkarakter, kawasan Kelurahan Lere yang mencerminkan karakter nilai-nilai budaya masyarakat Lere, kawasan yang dinamis, kawasan Kelurahan Lere yang mewadahi seluruh aktivitas kawasan yang sangat beragam dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatkan perekonomian lokal. Kemudian kawasan yang hijau, dan kawasan yang terintegrasi dan kawasan dan kota sekitarnya. Kemudian perumusan misi pembangunan. Yang pertama itu pengembangan kawasan koridor pusat kota. Maksud saya di sini Kelurahan Lere yang karakteristik, tematik, dan terintegrasi. Kemudian penyediaan ruang ekonomi yang nyaman dan produktif. Penyediaan PSD dan ramah lingkungan, transportasi yang non-polutif, menyediakan ruang publik yang beramenitas. Kemudian konsep rancangan struktur bangunan dan lingkungan kawasan. Konsep struktur kawasan, di sini pengembangan struktur kawasan melalui pengembangan kerangka kawasan yang hierarki dengan jelas antara kerangka utama,
bingkai kawasan, dan jaring-jaring kawasan. Kemudian sistem jaringan pergerakan, pengembangan dan peningkatan sistem grid kawasan, pengembangan jalan. Di sini kami mengembangkan beberapa jalan-jalan dengan pengembangan fungsinya, yaitu antara lain pengembangan jalan cumi-cumi yang masih mempertahankan pola dan dimensi existing. Dan di situ nanti akan dibuatkan konsep city walk. Ini ilustrasi-ilustrasi pada jalan-jalan di Kelurahan Lere. Ada pelebaran pedestrian jalan dan pengembangan city walk. Kemudian pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda. Jalan utama di sini ialah Jalan Cumi-Cumi. Di Jalan Cumi-Cumi ini akan dibuatkan konsep city walk, di mana di situ juga akan dikembangkan jalur untuk pesepeda. Kemudian penataan sistem parkir. Penataan sistem parkir di sini yaitu penataan sistem parkir on street, yang mana akan disediakan area parkir di bahu-bahu jalan. Kemudian pengembangan penyediaan area parkir hijau. Dibuatkan area parkir khusus untuk kendaraan-kendaraan dan juga sebagai RTH kawasan. Seperti ini. Contoh parkir on street. Kemudian rencana pengembangan blok kawasan. Jadi pada blok kawasan ini akan dibagi ke dalam beberapa blok, yang antara lain ada kawasan perdagangan, kawasan campuran dan ruang terbuka publik, ada kawasan perdagangan dan jasa, kemudian ada kawasan ruang terbuka, ada kawasan permukiman, ada kawasan pendidikan, kemudian untuk konsep peruntukan lahan kawasan kelurahan ini dikembangkan berdasarkan potensi pemanfaatan ruang-ruang struktural kawasan. Rencana pengembangan pemanfaatan ruangnya berdasarkan pemanfaatan ruang yang dominan di setiap area kawasan. Ya, ini peta pembagian blok-blok kawasan. Yang warna merah itu merupakan perdagangan dan jasa, yang warna hitam itu merupakan kawasan pendidikan, yang warna kuning orange ini merupakan kawasan permukiman, yang ungu merupakan kawasan cagar budaya, dan yang hijau merupakan kawasan ruang terbuka hijau dan area publik. Kemudian sistem ruang terbuka dan tata hijau. Pengaturan tata hijau pada koridor jalan di kawasan perencanaan dapat diwujudkan melalui penghijauan koridor jalan. Jadi nanti akan dibuatkan penghijauan di sepanjang jalan. Kemudian taman kota. Taman kota merupakan sepetak tanah yang dibuat hijau dengan tujuan melengkapi sarana dan prasarana sebuah kota. Ya, nanti di sini akan direncanakan pembuatan taman kota sebagai ruang terbuka hijau dan area publik. Kemudian taman vertikal dan note garden. Seperti ini ilustrasinya. Ini merupakan koridor vertikal.
koridor hijau. Dan ini ilustrasi tamannya. Kemudian tata kualitas lingkungan. Kelengkapan perabot yaitu sebagai berikut. Penataan perabot jalan di kawasan perencanaan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, diantaranya sebagai daya tarik kawasan, berfungsi sebagai wadah, memperkuat citra kawasan, mendukung eksistensi karakteristik kawasan, pendorong dan pendukung pertumbuhan aktivitas kawasan. Kemudian kemudahan pencapaian, termasuk di sini penyandang cacat, dan fleksibilitas fungsional dan keselamatan. Di sini ilustrasi ada dibuatkan jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian sistem prasarana dan kualitas lingkungan. Pertama, sistem jaringan air bersih. Sistem penyediaan air bersih secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem perpipaan dan sistem non-perpipaan. Pelayanan air bersih dengan sistem non-perpipaan adalah sistem pemenuhan kebutuhan air yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan sistem perpipaan yaitu penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM. Kemudian sistem jaringan drainase, konsep penyediaan jaringan air limbah dan air kotor diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada jalur transportasi dan jalan di lingkungan permukiman, serta mencegah terjadinya polusi air dan udara akibat penyumbatan saluran limbah kotor tersebut. Pengembangan saluran drainase di Kelurahan Lere ditunjukkan untuk menciptakan sistem drainase yang terpadu. Konsepnya dengan tujuan untuk mengurangi dampak genangan yang terjadi pada wilayah perencanaan. Kemudian sistem jaringan persampahan. Jadi sistem jaringan persampahan ini menggunakan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dan sistem regular. Sistem persampahan pada kawasan ini ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, sehingga kawasan perencanaan menjadi kawasan dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan indah. Kemudian ada sistem jaringan listrik, jaringan telepon, dan pemadam kebakaran. Bab 4, rencana umum dan panduan rancangan. Struktur peruntukan lahan terdiri dari rencana struktur peruntukan lahan makro, kawasan Kelurahan Lere. Kemudian rencana struktur peruntukan lahan mikro, kawasan Kelurahan Lere. Di sini kita bisa lihat peta kawasan Kelurahan Lere yang dibagi menjadi ke dalam beberapa kawasan. Maksud saya menjadi beberapa unit fungsi kawasan. Yang warna merah merupakan kawasan perdagangan dan jasa, yang warna kuning merupakan kawasan pemukiman, yang hijau kawasan ruang terbuka hijau, biru kawasan pendidikan, dan hijau tua merupakan kawasan cagar budaya. Kemudian intensitas pemanfaatan lahan. Di sini ada rencana koefisien dasar bangunan. Ya, jadi koefisien dasar bangunan ini untuk perdagangan jasa itu maksimal 70%, dan sarana pendidikan maksimal 70%, permukiman maksimal 60%. Ini merupakan data yang diambil dari rencana tata ruang wilayah Kota Palu. Kemudian rencana koefisien lantai bangunan untuk perdagangan dan jasa maksimal 4 lantai, sarana pendidikan 3 lantai, dan permukiman 4 lantai. Rencana koefisien dasar hijau jadi RTH ini dapat difungsikan sebagai taman berkumpul dan bermain, juga memiliki fungsi ekologi, menjadi ruang tempat warga dan dapat bersilaturahmi dan berekreasi. RTH juga memiliki fungsi estetis, juga menjadi tata kota memiliki fungsi planologi, juga memenuhi fungsi pendidikan dan
fungsi ekonomis. Jadi ketentuan KDH kawasan kelurahan Leri ini meliputi perdagangan dan jasa itu minimal 20%, sarana pendidikan 30%, dan permukiman minimal 40%. Kemudian tata bangunan, pengaturan blok bangunan bertujuan untuk mempermudah dalam pengaturan dan pengendalian pembangunan. Blok kawasan direncanakan berdasarkan rencana pemanfaatan ruang yang dikelompokkan berdasarkan dominasi pemanfaatan ruang yang disebut zona yang ada masing-masing blok. Pengelompokan dan konfigurasi blok. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, blok-blok kawasan dibagi menjadi beberapa unit. Kemudian untuk garis sempadan bangunan, GSB ini disesuaikan dengan peruntukan lahannya yang ditentukan berdasarkan beberapa kebijakan sebagai berikut, yaitu jarak garis sempadan bangunan dikaitkan dengan garis sempadan jalan. Garis sempadan bangunan dipertimbangkan terhadap bidang terluar bangunan. Penentuan garis sempadan bangunan dikaitkan dengan ketinggian bangunan. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian garis sempadan bangunan, ini gambar contoh sempadan jalan. Kemudian ada sempadan persimpangan. Dan garis sempadan bangunan terhadap sungai. Di sini berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 1993 mengenai garis sempadan sungai, garis sempadan bangunan terhadap sungai dibedakan menjadi dua kategori, yaitu garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul dan garis sempadan bangunan terhadap sungai tak bertanggul. Kemudian sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem sirkulasi dan jaringan jalan di kawasan Kelurahan Lere membentuk pola grid yang terjadi di pertemuan-pertemuan jalan, misalnya seperti Jalan Cumi-Cumi dan jalan-jalan lingkungan sebagai simpul utama yang mengarah ke kawasan sekitarnya. Selain itu, rencana sirkulasi di kawasan Kelurahan Lere ini juga diarahkan untuk dapat memberi kenyamanan pada penggunaan jalan, pengatur arah pergerakan, dan mengarahkan pergerakan pengunjung untuk menikmati visual kawasan Kelurahan Lere. Ini contoh jalur maksud saya jalur pengembangan yang nantinya akan direncanakan di Kelurahan Lere. Yang warna hitam itu merupakan jalur angkutan umum. Ini merupakan jalan Cumi-Cumi dan ini merupakan jalan Diponegoro. Kemudian dibuatkan jalur untuk bersepeda dan jalur pejalan kaki. Kita bisa lihat pada peta di atas ini. Kemudian sistem parkir. Dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana parkir ini yaitu untuk memudahkan aksesibilitas dan penataan parkir tidak terpisahkan dari penataan jalan, pedestrian, dan penghijauan. Ini ilustrasinya penggunaan area parkir on-street di bahu jalan. Kemudian sistem jalur penghubung terpadu. Sebagai kawasan dan mayoritas memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa dan berorientasi pada layanan sektor pariwisata. Pedestrian di kawasan Kelurahan Lere juga merupakan prasarana pendukung yang sangat penting untuk berlangsungnya aktivitas. Rencana pedestrian ini dipertimbangkan atas beberapa dasar. Yang pertama itu, jalur pedestrian dapat dimanfaatkan untuk pergerakan manusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan. Yang kedua, jalur utama pedestrian merupakan bagian terpadu dengan sistem pedestrian secara keseluruhan. Pedestrian ikut membentuk karakter lingkungan dan ruang publik, dan lainnya. Di dalam perencanaan jaringan jalan ini dilakukan pendekatan-pendekatan antara lain penentuan pusat-pusat aktivitas, penentuan pusat aktivitas baru, identifikasi kepentingan pemakai.
Nah, ini contohnya. Dibuatkan zebra cross untuk jalur pejalan kaki. Ini ilustrasi untuk eh, pesepeda. Kemudian sistem ruang terbuka hijau. Konsep ruang terbuka hijau ini ditujukan sebagai maksud saya berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan ruang kota melalui penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, menarik, dan berwawasan ekologis. Mendorongnya terciptanya kegiatan publik sehingga tercipta integrasi ruang sosial antar penggunanya, menciptakan estetika, karakter, citra, dan orientasi visual dari suatu lingkungan, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk komponen penataannya, sistem ruang terbuka umum, yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka, bebas, dan mudah diakses publik karena bukan milik pihak tertentu. Dan sistem ruang terbuka pribadi, yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka tapi terbatas, yang hanya dapat diakses oleh pemilik, pengguna, atau pihak tertentu. Sistem pepohonan dan tata hijau, yaitu pola penanam pohon yang disebar pada ruang-ruang terbuka publik. Ini contoh penghijauan di sepanjang jalan. Kemudian rencana landscape. Konsep perencanaan landscape diarahkan untuk memberi kesan visual yang baik, nyaman, dan aman. Penataan landscape memberi nilai tambah pada lingkungan secara estetis, visual, psikologis, sosial, maupun ekologis. Landscape ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan, sistem ekologis, lingkungan secara klimatologis sebagai pengatur iklim, penyaring udara kotor, dan media konservasi tanah, dan estetika kawasan. Kemudian peletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 meter. Ini merupakan peta untuk area terbuka hijau atau ruang terbuka hijau dan sebagai area publik. Kemudian yang hijau sepanjang jalan ini merupakan vegetasi yang ada di sepanjang jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Ilustrasi rencana pengembangan landscape sebagai ruang terbuka publik. Kemudian sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Yang pertama itu ada sistem jaringan air bersih yang pada umumnya itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem perpipaan dan sistem non perpipaan. Ini merupakan rencana saluran pipa air bersih untuk unit-unit rumah permukiman. Kemudian sistem jaringan air limbah. Ini merupakan warna merah ini merupakan drainase primer atau drainase utama yang nantinya akan maksud saya di sini hasil dari pembuangan dari drainase sekunder yang warna kuning ini akan dibuang ke saluran drainase primer dan akan diteruskan ke laut. Kemudian ini drainase tersier itu berada di kawasan-kawasan permukiman. Jadi dalam upaya pengembangan sistem jaringan drainase ini harus diperhatikan hal sebagai berikut, yaitu saluran terbuka dipakai pada saluran drainase pada jalan lingkungan, sedangkan saluran dengan sistem tertutup dipakai pada saluran drainase di sepanjang jalan di Ponegoro dan Jalan Cumi-Cumi. Kemudian pemanfaatan sistem jaringan drainase yang ada secara optimal, baik sungai maupun saluran drainase primer, selaku saluran pembuangan. Pengaliran air hujan secepatnya melalui sistem jaringan drainase ke badan air terdekat sehingga dapat menghemat panjang saluran. Ini contoh drainasenya, rencana saluran drainase. Kemudian sistem jaringan persampahan. Perencanaan sistem persampahan di kawasan ini memperhatikan beberapa hal,
Yang pertama itu penyediaan bak sampah di trotoar. Setiap jarak 200 meter akan ada lagi bak sampah. Kemudian perletakan bak sampahnya di kawasan ini, perletakan bak sampahnya ini harus mudah dilihat dan mudah dijangkau. Kemudian bak sampahnya itu dibedakan menjadi bak sampah organik, anorganik, dan sampah basah, dan juga sampah kering. Material bahan bak sampah yang tidak mudah rusak seperti stainless steel, plastik, dan fiber. Kemudian perlu penambahan TPS berupa bak kontainer. Kemudian untuk sistem jaringan listrik, kebutuhan jaringan listrik di kawasan ini untuk tegangan menengah akan ditempatkan pada jalan Cumi-Cumi dan jalan Diponegoro, sedangkan jaringan listrik tegangan rendah atau jaringan distribusi akan dikembangkan di setiap ruas jalan. Pengembangan di titik-titik beratkan pada peningkatan daya terpasang dengan meningkatkan kapasitas gardu yang ada. Kemudian sistem jaringan telepon, kebutuhan jaringan telepon di kawasan Kelurahan Lere direncanakan dapat dipenuhi seluruh kebutuhan penduduk di kawasan ini. Pelayanan jaringan telepon di kawasan ini cukup memadai karena jaringan kabel telepon sudah ada dan terpasang di ruas-ruas jalan. Jaringan yang ada sudah sangat memadai untuk melayani kawasan perencanaan. Namun demikian, perencanaan jaringan telepon didasarkan pada perhitungan jumlah pemohon dari masyarakat, tidak seperti fasilitas lainnya. Kemudian sistem jaringan pengaman kebakaran. Secara umum, wilayah risiko bahaya kebakaran di kawasan ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu wilayah berisiko kebakaran tinggi, yaitu wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi dan mempunyai bangunan-bangunan yang berisiko kebakaran tinggi. Kemudian wilayah beresiko kebakaran rendah adalah wilayah yang memiliki potensi kebakaran rendah dan mempunyai bangunan-bangunan yang beresiko kebakaran rendah. Potensi risiko kebakaran berdasarkan jenis penggunaan lahan dan kegiatan yang ada di kawasan Kelurahan Lere secara umum dan dapat dikelompokkan menjadi 4 kegiatan, yaitu kawasan permukiman padat menjadi kawasan rawan bencana kebakaran, terutama kondisi pada bangunan kecil, dan perdagangan dan jasa. Kawasan pusat perdagangan jasa di kawasan Kelurahan Lere cenderung memiliki luas bangunan bervolume besar, merupakan kawasan potensi risiko kebakaran lainnya yang terutama terdapat di kawasan perkotaan. Berdasarkan standar Kepmen Kimpraswil nomor 504 KPTSM 2001, kebutuhan akan sarana hidran adalah untuk setiap jarak 100 meter diperlukan satu titik hidran. Penempatan titik-titik hidran diletakkan di wilayah kegiatan publik antara lain pemukiman padat, kegiatan komersial, pasar, mal, dan lain-lain, kegiatan pusat pemerintahan, perkantoran, dan kegiatan kawasan industri. Ya, di sini contoh desain-desain dari perancangan kawasan Lere. Ini output desain untuk halaman terbuka dan taman untuk area-area hijau. Kemudian ini desain untuk halaman terbuka, taman di tengah kawasan Kelurahan Lere, serta desain musola. Desain musola dan desain ruang terbuka. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.